ada sekelompok umat Islam, jangan berlebih-lebihan mengagungkan Nabi, nanti jadi syirik. Pernah dengar gitu nggak? Baca maulid sambil berdiri, syirik. Jangan berlebih-lebihan menghormati dan mengagungkan Nabi, nanti jadi syirik. Tanya itu ungkapan itu benar apa salah? Ada benernya, ada salahnya. Ada benernya, ada salahnya. Yang dimaksud mengagungkan, menghormati Nabi berlebih-lebihan ada. Siapa? Yahudi dan Nasrani. Bagaimana cara berlebih-lebihannya Yahudi kepada nabinya Nabi Uzair? Saking cintanya ke Nabi Uzair, berubah dari keyakinan kepada Nabi jadi Allah, jadi Tuhan. Uzair ibnullah dalam Al-Quran. Mereka mengakui, mengimani Uzair itu adalah bukan Nabi Allah, anak Allah. Itu maksud berlebih-lebihan, bergeser dari makom kenabian, makom kerasulan jadi makom ketuhanan. Itu berlebih-lebihan. Contoh siapa lagi? Orang Nasrani. Mereka mengatakan Isa ibnullah, Isa anak Allah. Asalnya Isa Rasulullah. Isanya wafat, mengagung-agungkan berlebih-lebihan. Akhirnya disimpulkan saking hebat mukjizatnya bisa menghidupkan orang yang mati ratusan tahun diantaranya. Akhirnya keyakinannya berlebih-lebihan menjadi ketuhanan. Isa anak Tuhan, Yesus anak Tuhan. Itu berlebih-lebihan yang sebenarnya. Maka jadi jatuh kepada syirkul akbar, syirik besar. Tapi kalau hati kita meyakini kepada Nabi kita adalah Nabi Allah, Rasul Allah, tidak bergeser jadi Tuhan, tidak bergeser jadi anak Tuhan, sehebat apapun penghormatan kita, tidak akan bergeser keyakinan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, kalau dibuka lembaran-lembaran para sahabat mengagungkan Nabi dibandingkan dengan kita hanya baca maulid berdiri, nggak ada apa-apanya. Kata orang Sunda mah nggak ada apanya nih. Tai kuku, setai kuku pun nggak ada. Penghormatan kita kepada Nabi dibandingkan dengan penghormatan, pengagungan para sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh Bapak Ibu sekalian, penghormatan, pengagungan kepada Nabi. Nabi satu waktu di kemah berkeringat bercucuran. Ummu Sulaim menyekanya. Kemudian keringat Nabi dimasukkan ke botol. Bangunlah Nabi. Ada apa wahai Ummu Sulaim? Beliau menceritakan ini, kata Ummu Sulaim. Senyum. Enggak, kamu berlebih-lebihan, syirik. Enggak begitu. Ada enggak begitu? Pas keringat Nabi diseka, dimasukkan ke dalam botol, lalu Nabi bangun. Apa-apaan kamu? Lalu kata Nabi, syirik kamu berlebih-lebihan. Enggak, Nabi senyum aja. Itu mah ekspresi kecintaan. Lalu kata Ummu Sulaim sudah dapat air keringat Nabi ke anaknya. Aku wasiat, kalau aku mati, botol ini walaupun keringat Nabinya sudah tiada menguap, maka masukkanlah bersama jenazahku. Itu saking cintanya kepada Nabi. Berlebih-lebihan apa enggak? Enggak. Berlebih-lebihan itu kalau Nabi Muhammad disebut anak Tuhan atau disebut Tuhan. Sepanjang dalam koridor Nabi Allah, Rasul Allah, setinggi apapun penghormatan kita, tidak berlebih-lebihan. Nabi itu kalau wudhu di bawah tangan para sahabat, di bawah Nabi tangan para sahabat, bekas air wudhu diperebutkan, usap-usap ke wajahnya dan ke tubuhnya. Berlebih-lebihan enggak? Kalau kata sebelah mah berlebih-lebihan itu teh. Syirik itu ke sahabat. Nabi membiarkannya. Sebab apa? Ekspresi kecintaan. Apa yang bisa dia bertabaruk mengambil berkah. Kalau Nabi dicukur, berebut, contoh ketika tahallul, Nabi bercukur rambut. Ketika haji atau umroh, itu para sahabat berebut ingin mendapatkan rambut dari Nabi Muhammad. Gila nggak itu? Bagi yang nggak paham tentang cinta, bilangnya gila. Jadi para sahabat tuh cintanya kepada Nabi, hormatnya kepada Nabi setinggi-tingginya dibandingkan dengan kita hanya berdiri ketika baca ya Nabi, belum apa-apanya itu mah.
Itu penghormatan para sahabat, kecintaan para sahabat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Itu semua dijelaskan. Apa yang dipakai, contoh Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf sudah menjadi nabi, datang saudara-saudaranya, kakak-kakaknya yang pernah menzolimi di masa kecilnya. Lalu Nabi Yusuf membuka diri bahwa dirinya adalah Yusuf. Pada malu itu. Kakak-kakaknya malu kepada Nabi Yusuf. Dulu menzoliminya, sekarang ternyata jadi orang yang mulia, terhormat. Sujud semua. Sujud kepada siapa? Nabi Yusuf. Sujud beneran. Tapi ingat, sujudnya bukan menyembah, bukan meyakini Yusuf sebagai Tuhan, tapi penghormatan. Nah, ini yang kita bisa bedakan. Orang Wahabi ini yang gak bisa membedakan itu, gak cerdas. Kalau bilang gak cerdas berarti apa ya? Lalu kata Nabi Yusuf, tahu kalau ayahnya buta, saking terus ngedoa, Yusuf kecil hilang tanpa alamat kemana. Yang ada hanya pengakuan kakak-kakaknya, nih baju Yusuf, nih darahnya, ada darah dusta. Nangis sekian puluh tahun, mana Yusuf, di mana Yusuf, padahal sudah termasuk dalam daftar para nabi ketika dimimpikan semenjak kecil. Maka nangis sampai buta. Kata Nabi Yusuf, idhabu bikomisi. Kakak-kakakku, kau pergi menuju ayahmu, bawa gamisku ini. Bawa gamis yang dipakai Nabi Yusuf. Lalu apa? Kalau kau sudah sampai, lemparkan baju ini ke wajah bapak, maka nanti akan melihat kembali. Jadi gamis itu berkah. Gamis yang dipakai oleh seorang nabi ngandung berkah. Kata Nabi Yusuf, idhabu bikomisi, bawa gamis ini, lemparkan ke wajah bapak. Maka ayahnya ketika dilemparkan gamis Nabi Yusuf ke wajahnya, berai gitu. Berai itu gimana? Langsung melek lagi. Yang membuat melek teh gamis atau Allah? Allah hakikatnya. Sebabnya apa? Butuh sebab. Kalau nggak butuh sebab bertabaruk ke gamis, udah aja tinggal ngedoa Nabi Yusuf. Ya, capek-capek harus gamis dilemparkan ke wajahnya. Itulah Allah mengajarkan. Ada asbab, ada sebab yang membuat terjadinya sesuatu. Tapi ingat hakikatnya siapa? Allah. Itu ajaran akidah yang benar.